Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share updatean penyimpanan bawang merah dan bawang putih yang udah saya kupas dan disimpan di dalam kulkas seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Nah, selain itu saya juga akan share bagaimana cara saya menyimpan daun bawang agar awet setidaknya selama 4 hari di dalam kulkas dengan keadaan dan kondisi yang masih baik. Selain itu, saya juga akan share cara pembuatan bawang baceman. So, simak video ini sampai selesai biar kamu bisa mencobanya. Seperti yang udah terlihat di video, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah bagaimana cara saya menyimpan daun bawangnya. Pertama-tama, daun bawang saya pisahkan bagian akar dan bagian yang sudah jelek, terutama di bagian yang paling luar dari daun bawangnya. Buang bagian yang benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi dan gunakan hari ini juga bagian yang kira-kira masih layak untuk digunakan. Selanjutnya, daun bawang dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan dengan cara ditap-tap menggunakan kain, serbet, ataupun tisu. Selanjutnya, siapkan wadah kedap udara. Di bagian dasarnya letakkan kain ataupun tisu. Jadi untuk penyimpanannya harus dipisah antara bagian putih dari daun bawangnya dan bagian hijaunya. Jadi caranya saya potong sampai batas pemisah antara bagian putih dan bagian hijaunya. Jadi dengan cara seperti ini, daun bawang insya Allah akan awet dan masih dalam keadaan bagus dan segar di dalam kulkas selama kurang lebih 4 hari. Karena setelah 4 hari saya tidak memantau lagi keadaannya, soalnya daun bawangnya udah keburu habis ya. Setelah semua daun bawangnya dipotong, dipisahkan antara bagian putih dan hijaunya. Ini bagian hijaunya mau saya potong lagi untuk menyesuaikan dengan ukuran wadah yang saya gunakan. Jadi karena saya mau menyimpannya di wadah yang berukuran seperti tadi, ini mau saya potong-potong dengan ukuran seperti ini biar bisa disimpan dalam keadaan melintang. Kalau kamu menggunakan wadah yang lebih besar, boleh disesuaikan dengan ukuran wadah yang kamu gunakan ya. Tidak perlu mengikuti cara potong saya seperti ini. Selanjutnya, ini mau langsung dimasukkan ke dalam wadah yang udah disiapkan tadi. Dipisah ya antara bagian hijaunya dan bagian putihnya. Jadi disusun seperti ini. Makanya tadi saya potong-potong lagi bagian hijaunya. Nah, bagian putihnya ini karena ukurannya lebih panjang, saya tidak potong lagi, jadi saya letakkan agak menyerong sedikit. Setelah semuanya selesai dimasukkan, sebelum ditutup, bagian atas dari daun bawangnya kita tutup lagi dengan menggunakan tisu ataupun kain seperti di bagian dasar wadahnya tadi ya. Nah, setelah selesai ini bisa langsung ditutup dan disimpan di dalam chiller. Dan insya Allah akan bertahan selama 4 hari. Agar daun bawangnya masih tetap dalam keadaan yang bagus, ini perlu maintenance. Caranya, setiap kali kamu mengeluarkan wadah dari dalam kulkas, usahakan untuk mengganti tisu bagian atas dan bagian bawahnya kalau sudah kelihatan lembab. Nah, ini adalah penampakan daun bawang saya setelah berumur 4 hari disimpan di dalam kulkas. Daun bawang yang bagian putihnya masih bagus ya, tidak benyek, masih segar dan tidak berwarna kekuningan. Untuk bagian daun bawang yang hijau, ini kondisinya masih cukup baik ya, biarpun sudah ada semburat-semburat kekuningan tapi masih bisa digunakan. Beginilah cara saya mengakali kalau membeli daun bawang yang tidak habis digunakan atau dipakai dalam waktu 1 hari. Silakan untuk dicoba. Lanjut, ini mau saya kabari atau update bagaimana keadaan bawang merah dan bawang putih saya setelah disimpan selama sekitar 8 hari di dalam kulkas. Ini dia penampakannya, masih dalam keadaan baik ya, tidak lembab,
Mungkin ada beberapa bawang merah yang kelihatannya udah agak jelek. Ini kita bisa pisah, bisa di bagian yang jeleknya itu kita potong, dan bagian yang masih bagus bisa kita gunakan. Jadi cara maintenance-nya sama ya dengan cara maintenance untuk penyimpanan daun bawang tadi. Setiap kali kamu mengeluarkan wadah tempat penyimpanan bawang merah dan bawang putihnya ini, kalau tisu atau kain untuk alas dan bagian atasnya itu udah lembab, diganti ya, biar bawang merah dan bawang putihnya tetap awet biarpun lebih dari seminggu. Nah, ini saya mau buat baceman bawang putih. Jadi bawang putihnya ini mau saya chopper untuk membuat baceman bawang putih. Fungsi baceman bawang putih ini apa aja? Macam-macam ya, bisa digunakan untuk berbagai macam bumbu yang menggunakan bawang putih seperti biasa. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa saving time untuk mencacah atau mengiris-iris bawang putih. So, simak terus video ini sampai selesai biar kamu bisa mencobanya. Buat kamu, adik-adik, teman-teman, om, tante, bapak, dan ibu yang bekerja ataupun di rumah saja seperti saya yang memiliki hobi memasak, preparing perbumbuan seperti ini merupakan salah satu solusi untuk saving time dalam memasak. Oh iya, kalau di video sebelumnya yang menjelaskan cara untuk menyimpan bawang merah dan bawang putih kupasan awet di kulkas selama lebih dari 1 minggu, saya tidak mencuci bawang-bawangan ini sebelum disimpan. Jadi di hari berikutnya ketika saya sedang tidak sibuk, saya sudah mencuci kembali bawang merah dan bawang putihnya ini ya. Jadi ini udah bisa langsung digunakan ataupun dicuci lagi terlebih dahulu sebelum digunakan. Tapi karena ini saya mau membuat baceman bawang putih, jadi saya tidak mencucinya lagi. Karena untuk membuat baceman bawang putih, bawang putihnya itu harus dalam keadaan kering, tidak basah, dan tidak dicampur dengan air. Nah, jadi seperti ini ya praktek cara saya untuk memaintenance penyimpanan bawang merah dan bawang putih agar lebih awet. Selain itu, cara maintenance saya salah satunya adalah seperti ini. Jadi kalau kita menemukan bawang merah ataupun bawang putih yang rusak tapi hanya sebagian saja, di hari itu juga bisa langsung digunakan dengan cara dipotong bagian yang rusak dan bagian yang masih bagus digunakan. Kalau ini tidak digunakan pada hari ini, masih bisa disimpan lagi bersamaan dengan bawang-bawangan yang masih bagus di dalam wadahnya ya. Setelah semua tisu atau kain yang digunakan untuk mengalasi dan menutup bawang-bawangan ini sudah diganti dengan yang baru dan tidak basah ataupun lembab. Nah, tambahan lagi bagian tutupnya itu ada bagian yang basah, kita elap ya biar lebih awet lagi. Setelah selesai di maintenance, ini udah siap masuk ke kulkas lagi. Yuk kita lanjut untuk menyelesaikan membuat baceman bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya udah dimasukkan semua ke dalam chopper secukupnya, mau sebanyak apapun boleh-boleh aja ya. Karena ini insya Allah awet disimpan di dalam kulkas, di chiller, biarpun sudah 6 bulan. Asalkan masih dalam keadaan baik. Jadi caranya ini tadi ditambahkan dengan minyak secukupnya sampai dengan bawang putihnya ini agak terendam. Sebenarnya kalau mau menchopper atau blendernya ini tidak menggunakan minyak, hanya bawang putihnya saja boleh-boleh aja ya. Tapi karena ini nanti cara penyimpanannya tetap menggunakan minyak, so kenapa nggak sekalian aja kita blender atau haluskan bersamaan dengan minyaknya, agar bawang putihnya ini benar-benar tercampur merata dengan si minyaknya tadi. Haluskan bawang putih sampai dengan tingkat kehalusan yang kamu inginkan. Boleh sampai benar-benar halus atau masih ada sedikit kasarnya.
Setelah selesai dihaluskan, ini mau langsung saya masukkan ke dalam wadah. Wadah yang saya gunakan adalah jar atau botol kaca bekas dari botol madu. Nah, kalau kamu di rumah tidak mempunyai botol atau jar kaca, kamu tetap bisa menggunakan wadah lain. Asalkan bisa kamu pastikan bahwa wadah yang kamu gunakan adalah wadah kedap udara. Biar nanti baceman bawang putihnya ini awet, disimpan di dalam kulkas. Jadi setelah dihaluskan ini dan disimpan di dalam jar kaca atau botol kaca, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas bagian chiller, ini mau saya diamkan terlebih dahulu di suhu ruangan selama kurang lebih 2 hari. Biar bawang putihnya ini benar-benar menjadi baceman. Jadi setelah 2 hari disimpan di suhu ruang, ciri atau tanda-tanda baceman bawang putih kamu sudah jadi adalah kalau bawang putihnya pada awalnya itu semua menyatu dengan minyaknya, tapi setelah 2 hari kamu akan melihat perbedaannya. Bawang putih dan minyaknya itu akan memiliki sedikit rongga atau bubble-bubble akan muncul di antara bawang putih dan minyaknya. Kalau tanda-tanda seperti itu sudah terjadi, berarti baceman kamu sudah jadi dan siap untuk disimpan di dalam kulkas bagian chiller. Baceman bawang putih ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, fungsinya banyak ya, sebagai bumbu pengganti bawang putih dalam setiap masakan kamu yang menggunakan bawang putih. Dan tentunya kalau kamu menggunakan baceman bawang putih ini ke masakan kamu, maka masakan kamu akan naik tingkat atau naik kelas level enaknya. Masih nggak percaya? Coba aja buktikan sendiri. Ikuti langkah-langkah dari video ini. Nah, ini dia penampakan dari baceman yang sudah jadi dan siap masuk ke dalam kulkas. Lihat ya perbedaannya, dari warna juga berbeda dan dari tekstur itu berbeda. Karena yang ini sudah ada rongga-rongganya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.